Konflik Israel-Palestina kok lama banget ya? Sebenarnya apa nih pemicunya? Apa iya masalah ideologi? Atau emang masalah politik wilayah? Apa emang ini tuh penjajahan? Nah gimana nih metain masalahnya? Kok bisa nggak ada solusinya? Gimana awalnya? Kok orang Israel bisa tahu-tahu ada di Palestina itu gimana ceritanya? Kalau mau disusun secara kronologis gini ceritanya. Tapi sebelumnya, kalau kamu mengira konflik Israel-Palestina ini udah berjalan ribuan tahun dari zaman Nabi Sulaiman dan berpusar di masalah teologis, itu mitos ya, itu dongeng. Nah, jadi gini, kita harus kembali dulu ke penghujung abad 19. Saat itu di Eropa, di wilayah pemerintahan Austria-Hungaria, konsep nasionalisme itu lagi ngetren. Dan itu tuh bikin wilayah itu terpecah jadi beberapa negara. Nah, gagasan nasionalisme ini juga menginspirasi orang Yahudi di situ, yang mana mereka tuh waktu itu ngalamin opresi dan diskriminasi. Orang Yahudi ini jadi punya impian untuk meninggalkan Eropa dan mendirikan negara sendiri gitu, negara untuk orang Yahudi. Nah, semangat nasionalisme Yahudi ini dinamakan Zionisme. Nah, menariknya para Zionis, orang-orang yang percaya konsep Zionisme saat itu, Zionis itu justru adalah orang-orang Yahudi yang sekuler. Semangat Zionisme itu justru untuk mendirikan negara untuk orang ras Yahudi, bukan mendirikan agama berdasarkan ideologi agama Yahudi. Meskipun sekarang jadinya ada yang menghubung-hubungkan dengan kepercayaan mengenai tanah yang dijanjikan ya. Jadi orang Yahudi itu bisa berarti Yahudi secara ras atau secara agama. Tapi ya emang kebanyakan orang ras Yahudi agama Yahudi. Tapi bisa aja ada orang yang rasnya Yahudi tapi agamanya Kristen, atau secara ras dia itu orang Arab tapi agamanya Yahudi, bisa aja. Sementara itu gimana nih kabar Palestina di penghujung abad 19? Tonton selengkapnya di channel Forbidden Questions ya. Referensi aku cantumkan di kolom deskripsi. Hai, ketemu lagi sama aku Kumaila di channel Forbidden Questions, tempat kita mengeksplorasi pertanyaan seputar budaya dan agama. Kali ini aku pengen bahas apa sih sebenarnya awal dan akar masalah konflik Palestina Israel kok bisa rumit banget dan berkepanjangan. Nah, dulunya di akhir abad 19, Palestina masih di bawah pemerintahan Turki Utsmani atau Ottoman Empire, di mana saat itu penduduk muslim adalah mayoritas, Kristen Yahudi minoritas. Nah, tapi menariknya Yerusalem saat itu adalah kota yang majemuk nih. Tiga agama ini, Islam, Kristen, Yahudi, bisa hidup berdampingan dengan damai dan berbagi tempat ibadah. Kemudian pada tahun 1917, ketika Perang Dunia Pertama, Inggris mengeluarkan deklarasi Balfour yang dibuat dengan tujuan mendapat dukungan orang Yahudi. Nah, di deklarasi itu dinyatakan bahwa Inggris akan membantu menjadikan Palestina sebagai rumah bagi orang Yahudi. Nah, ini janji yang besar banget nih. Karena saat itu Palestina masih di bawah kekuasaan Turki Utsmani, dan Turki Utsmani saat itu belum kalah perang di Perang Dunia I gitu. Jadi daerah Palestina bahkan saat itu belum jadi milik Inggris. Nah, setelah Perang Dunia I, keadaan Palestina tuh ya kacau lah ya karena perang. Mereka juga jadi pada kelaparan. Dan di tahun 1918, British ini mulai menduduki wilayah Palestina dan mengusahakan ya dijanjiinnya ke orang Yahudi dalam deklarasi Balfour. Di tahun 1938, pendatang Yahudi itu mulai datang nih ke Palestina dan jumlahnya tuh sampai 30% dari populasi Palestina, yaitu sampai 320.000 jiwa. Nah, para pendatang ini membeli tanah absenti, itu tanah punya orang Arab non-Palestina. Setelah tanahnya dibeli, penduduk Palestina yang bekerja, bertani, dan tinggal di wilayah itu jadi terusir. Keadaan ini memicu tumbuhnya rasa nasionalisme orang Palestina gitu. Nah, Palestina melawan Inggris di tahun 1936, tapi Palestina kalah kuat sama Inggris, ya kalah kuat juga sama tentara Israel. Nah, setelah itu Inggris mulai nih membatasi imigran Yahudi masuk Palestina dan menjanjikan bahwa dalam waktu 10 tahun lagi Palestina ini akan jadi milik Arab Palestina dan Yahudi. Nah, peraturan ini bikin Yahudi kesel nih, karena mereka lagi butuh untuk ninggalin Eropa, karena situasi di Eropa nggak aman buat mereka. Dan orang Palestina juga kesel, karena harus nunggu 10 tahun untuk memiliki apa yang emang punya mereka sebelumnya gitu. Nah, lama-lama nih Inggris ngerasa ngedudukin wilayah Palestina tuh ternyata lebih banyak ribetnya daripada untungnya. Nah, saat itu PBB baru terbentuk dan Inggris serahin aja nih wilayah Palestina ke PBB. November 1947, PBB ngebagi wilayah yang secara luas sebenarnya cukup adil, tapi batas-batas negaranya tuh kayak puzzle gitu ya.
Lanjut lagi di tahun 1948, Israel dan Palestina perang nih, dan Israel dapat wilayah yang lebih banyak lagi. Terus tahun 1967 ada perang lagi tuh 6 hari dan Israel menang. Wilayah Israel jadi lebih luas, termasuk wilayah-wilayah bersejarah, dan 300.000 orang Palestina terusir terus gitu. Nah, PBB ada nih intervensi lagi. Katanya Israel harus menyerahkan kembali wilayah yang direbut saat perang. Tapi ya jadinya ya konflik lagi, direbut lagi, ya rebut-rebutan terus gitu. Beberapa konflik sebenarnya berpusar di itu aja, rebutan wilayah. Kemudian pada tahun 1980 ada peristiwa Intifada yang pertama. Jadi Intifada ini adalah gerakan protes ke Israel yang merupakan yang nantinya jadi cikal bakal terbentuknya Hamas. Hamas ini selain gerakan militer, mereka juga ada kegiatan sosial gitu ya, kayak bangun sekolah, klinik, dan masjid gitu. Emang mereka tuh kayak resistance group sebenarnya. Lama-lama perseteruan ini jadi berpusar antara Zionis melawan Hamas gitu. Nah, sampai sekarang dari awal emang udah jelas nih bahwa bukan urusan agama atau teologi yang jadi pemicu permusuhan. Nah, sentimen ras itu justru merupakan konsekuensi dari konflik puluhan tahun yang akhirnya ya mewariskan kebencian. Secara ideologi Hamas dan Zionis itu sama-sama nasionalis yang kuat gitu. Hamas ingin menjaga tanah Palestina dan Zionis ingin wilayah Palestina gitu. Mereka merasa entitled atas wilayah itu karena kan tadi ya dikasih sama Inggris gitu. Nah, jadi merespon konflik ini dengan sentimen antisemitisme gitu alias sikap permusuhan ke Yahudi, sebenarnya itu respon yang nggak sepenuhnya tepat ya, karena ini bukan konflik Islam versus Yahudi. Nah, ngomong-ngomong wilayah, ini mungkin emang dasar masalahnya paling kuat gitu, karena kan tadi orang Yahudi yang lagi di Eropa pengen punya negara sendiri gitu. Nah, selama beberapa dekade yang jadi perebutan itu kan memang wilayah, dan yang paling berdampak dari konflik yaitu tadi peta jadi berubah-ubah gitu. Peta Palestina makin lama makin sempit wilayahnya. Israel jadi luas banget. Palestina jadi cuma sisa Gaza, West Bank, sama Yerusalem Timur aja. Nah, sebenarnya wajar ya kalau Palestina merasa itu tanah mereka ya, karena emang iya. Nah, Inggris malah nawarin wilayah Palestina ke orang Yahudi bahkan sebelum Palestina kalah. Bahkan sebelum Palestina jadi milik Inggris. Nah, terus pas sudah runyam, dia cabut. Wilayah Palestina nggak lagi dibawa kerajaan Inggris dan diserahin aja ke UN, ke PBB. Tapi PBB juga nggak bisa nyelesain masalahnya tuh, udah lama banget. Kayak harusnya bisa diselesaikan ya nggak sih? Israel tuh kayak terus-menerus melakukan pelanggaran dan kejahatan perang, tapi kayak nggak ada penaltinya. Malah mereka semakin kuat dan jaya aja, dan kayaknya jadi semakin serakah gitu. Agak kecewa sih sebenarnya sama kayak powerful people, powerful nation, powerful organization yang nggak interfere konflik ini gitu. Bisa kan lah ya sebenarnya dipikirin solusi yang nggak usah pakai ada korban jiwa. Ya bisa dong, kan ini bukan konflik Marlian Eldian gitu yang kalau nggak di-solve nanti Titan makan orang. Di sisi lain, tentu saja kekuatan militer Israel dan Palestina itu juga nggak sebanding ya. Militer Israel terlalu kuat dan malahan segala nyerang warga sipil pula, ngeblokir bantuan kemanusiaan juga, ambulan dan rumah sakit dibom juga, rumah warga di carpet bombing. Frustrating banget emang kalau ngikutin berita di sana gitu. Kok bisa ya hal kayak gini tuh terjadi gitu di zaman modern yang orangnya udah pada pinter-pinter dan berbudaya gitu. Tapi hal yang tidak manusiawi kayak bisa terjadi gitu tanpa ada intervensi yang berarti gitu, tanpa ada intervensi yang beneran bisa ngeberhentiin itu. Nah, per hari ini, hari aku susun konten ini, 7 November 2023, korban di Gaza sudah melampaui angka lebih dari 10.000 jiwa. Listrik dan air masih di-cut. Nah, harapanku dan sangat mungkin harapan kebanyakan orang ya, konflik ini bisa selesai tanpa ada lagi korban jiwa. Terlalu muluk nggak sih harapan ini? Terus sebenarnya enggak ya, Palestina merdeka bukan berarti kiamat akan terjadi. Nggak gitu cara menelaah sebab akibat. Scripture agama dari hadis. Nah, dan scripture agama itu nggak selalu fakta. Termasuk kalau ada yang percaya kalau misalnya penjajahan itu bisa dijustifikasi karena cerita tentang tanah yang dijanjikan, ya itu dangkal. Kalau ada orang yang merasa superior nih daripada kelompok lain karena agama atau rasnya, kemudian merasa entitled untuk melakukan kekerasan, ya itu juga dangkal. Emang paling universal tuh kalau kita bisa mengkonstruksi nilai moral yang universal dengan framework selama itu menyakiti manusia atau makhluk hidup lainnya, ya maka itu nggak baik gitu, sesimpel itu. Dan kalau ada ajaran agama yang menjustifikasi kekerasan, ya itu sesat gitu. Tapi ini buat bahasan kapan-kapan aja. Kita juga mesti aware sih kalau kita tuh manusia yang penuh bias. Kita kemungkinan akan berpihak dan bersikap sesuai bias kita. Dan mungkin perlu diingat ini tuh konflik lama banget yang mana mungkin udah 3 generasi ya orang Palestina dan Israel berada dalam konflik ini.
Prasangka dan kebencian pasti udah mengakar dan terimbas juga ke kita-kita dan ke negara-negara lain. Kalau menurut kamu nih ya, solusi paling oke untuk ngatasin konflik ini tuh gimana ya? Tulis di kolom komentar ya. Makasih sudah menonton sampai selesai, share kalau kamu rasa bermanfaat, dan kalau kamu tertarik untuk mempelajari sejarahnya dengan lebih dalam dan lebih detail, bisa cek referensi di kolom deskripsi ya. Yang aku sampaikan hari ini cuma timeline besarnya aja, cuma gambaran besarnya aja. Oke, aku Mela mohon pamit, sampai ketemu di konten selanjutnya.